Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyama khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. Tumala sultanil awliya Syahadil Qadiril Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliya illahi ta'ala bin masyarifil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha miladun adama ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Suma ila awliya tis'ah Balatina Indonesia, suma ila jami'il ulama al-amilin wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. Suma ila musannifi hadzal kitab, suma ila muassisi hadhil qaryah, suma ila muassisi hadzal masjid, suma ila jami'i man istama'na hahuna li sababihi wal ajli, suma ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa asdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Terusakan kajian fikih sakmenika bab mandi dan hadas besar, halaman 72. Tema yang ke-52, pengertian mandi. Mandi biasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang bukanlah mandi yang dimaksud oleh Islam. Setiap kata mandi dalam Islam adalah mengalirkan air ke
seluruh tubuh, meskipun mandi Jumat, mandi umroh dan lain-lain. Terus selama ini kita kan punya istilah mandi sendiri. Awal dhewe ini kan masuk ke keramas kan ya disebut mandi. Lek tenggene agama Islam yang disebut mandi itu nggih sakramase, mengalirkan air ke seluruh. Jadi mandi besar, mandi haid, mandi nifas, mandi Jumat, mandi umroh, mandi taubat. Jadi sedaya mandi sing enten tenggene agama Islam niku mengalirkan air ke seluruh tubuh. Umpamane enten tiyang niate mandi Jumat tapi mboten keramas, ya mboten saged angsal kesunahan mandi Jumat. Mergo napa? Mergo niku mboten disebut mandi menurut Islam. Enten tiyang mandi umroh tapi mboten keramas, nggih mboten disebut mandi menurut agama. Ngoten dadi tenggene agama Islam mawon sing penjelasan tenggene kitab Matan Abi Suja juz 1 halaman 79 cetakan Darul Fikr. Wal ghuslu lughatan macam-macam. Niku secara bahasa mandi niku artinya membasuh. Jadi membasuh apapun. Tapi wasar'an, sedangkan menurut syarak sayalanuhu ala jami'il badani adalah mengalirkan air pada seluruh badan biniyatin maksusotin dengan niat tertentu. Sampean brujuk banyu saawak nek kabeh, tapi mboten enten niate, nggih mboten dadi mandi. Jadi mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu. Misalkan aduse adus junub ngilangi hadas gede, nggih nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Ngoten. Umpama aduse adus Jumat, usolli nawaitul ghusla li sholatil Jumati. Umpama aduse adus ihram, nawaitul ghusla lil ihrami. Ngoten, kudu enek niate. Lha niate kula niat adus ngono tok, ya wis ora oleh apa-apa, oleh seger ngoten tok. Gak dadi ibadah. Gak dadi ibadah. Niki pengertian mandi tenggene agama Islam. Sebab kadang-kadang enten sing dereng semerep, jadi akhirnya tanglet. Pertanyaane gini wau, krana mboten semerep mandi Jumat niku napa nggih kudu keramas? Lah ngoten niku lak ya. Piye nek jawab? Karena selama ini ada anggapan bahwa sing wajib keramas niku gur adus junub niku tok. Padahal napa mawon sing dikatakan mandi tenggene agama Islam niku gini ku saya lan mak ala jamil badan pokoke kabeh sak awak iki kudu kena banyu. Kemudian yang berikutnya mandi dengan cara dicicil. Nah, ini biasanya sing ngalami ngeten iki wong kademen gitu utawa wong sing isin karo liyane. Ngoten ngoten nggih. Adus junub dicicil ben gak keponangan. Misalkan ngoten. Wong kula dhisik mawon manten anyar nggih ngoten kok. Nggih to, isin karo maratuwa. Ngoten nggih.
Padahal nuwun sewu maratuwa niku seneng malah lek semerep anake utawa mantune keramas niku seneng. Berarti artine wawuh kan ngono nggih. Tapi kan kanggone pelaku niki kan kadang-kadang kan ya wih gak penak kan ngoten nggih. Mergo ngerti lek maratuwa luwih pengalaman kan ngoten nggih. Dadi gak pati penak. Apa maneh kok maratuwane sik enom kan ngoten nggih. Akhire dicicil ae. Dadi pas tengah wengi niku sirahe tok ae digerujuk gitu. Nah, mungkin katene sholat subuh niku adus biasa. Nah, berarti istilahnya yang malam itu leher ke atas, kan ngoten to? Lek kondisi wis akeh sing melek niku leher ke bawah. Angsal napa mboten? Mandi dengan cara dicicil adalah boleh. Boleh kecuali dicile kedidikan di mboten pareng ya. Padha karo lesing barang niku lek dicile kedidikan kan yo gak oleh. Sing dicicil kuping tok ngoten nggih. Ya mboten pareng kedidikan nyicile. Misalkan kepala dulu baru kemudian badan dan seterusnya. Tapi boleh lagi hukumnya nggih mboten sing utama mboten. Sedangkan membasuh saat mandi dengan cara mualah itu terus menerus atau langsung makbles gitu, langsung seketika adalah sunnah. Jadi mualah itu terus menerus itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib adalah mensucikan seluruh anggota badan. Hal ini bisa tercapai selama anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering saat kondisi cuaca, waktu, dan badan dalam keadaan normal. Maksudnya ngeten, kan mau enten kesunahan, berarti kan kesunahan itu yang paling utama. Sunnah mualah, sunnah terus menerus. Sunnah secara langsung, sunnah makbres. Wah, malah penak makbres niku malah gitu. Singkat padat gamblang kan gitu. Aduse makbres. Lah, kesunahan makbres niku utawa mualah niku umpama dicicil tapi nyicile niki anggota sing dibasuh niku durung sampai garing. Sampun dibasuh malih. Niku kan nek cara basane awake dhewe kan ya dicicil to niku. Gini apa gini? Misalkan awake dhewe niki mbasuh sirah dhisik oleh 15 menit bar ngono baru leher ke bawah. Ini kan jenenge dicicil. Tapi lek nurut agama selama dalam kondisi normal, kondisi badan mboten panas, kondisi cuaca mboten panas gitu, dalam kondisi normal niku tasik teles, maka itu masih dikategorikan mualah, masih dikategorikan terus menerus, mboten dikategorikan mencicil. Dicontohnya misalkan sami kali wudu nggih, sami kali wudu. Nate enten sing tanglet dadi wudu basuh tangane teng mriki. Umpamane ngoten nggih, utawa basuh wajahe teng mriki, kemudian basuh tangane teng rungkut, umpamane ngoten. Nggih didelok mawon kira-kira perjalanan mriki tenggene rungkut niku cara anggota sing dibasuh niku wis garing napa derek. Nek durung garing niki berarti sik termasuk nyambung. Sik termasuk mualah. Umpama terkategorikan garing tidak termasuk mualah tapi wudune dihukumi sah. Tetap sah karena mualah di dalam wudu atau di dalam mandi hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Penjelasan saking kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 78. Wal mualatu dan sunnah mualah wasabaqa maknaha fil wudu'i, artinya mualah
telah lalu pada bab wudu. Jadi tenggene wudu, tenggene mandi niku enten kesunahan untuk mualah. Mualah ngene kok terus menerus niku. Artinya sampun. Qauluhu wasabaqa maknaha fil wudu'i. Ungkapan artinya telah lalu pada bab wudu ai wa huwa at-tatabu'u bihaitsu la yahsulu bainal udwaini tafriqun katsirun, yakni terus menerus sekira antara dua anggota tidak ada pemisah yang lama. Bal yadhuru al-udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajifal maghsulu qablahu ma'tidalil hawa'i waz zamani wal mizaji. Namun anggota badan bisa suci setelah basuhan anggota sebelumnya sekira anggota yang sebelumnya belum kering saat kondisi cuaca, waktu dan badan dalam keadaan normal. Ini mriki sangat jelas berkaitan dengan masalah mualah. Terus menerus itu mboten wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Jadi masuk kesunahan sholat, bapak kesunahan wudu, kesunahan mandi. Itu sami misalkan nyicile separuh. Jadi bagian kanan dulu yang mandi, gitu. Banyune entek, mamane ngoten. Nggih. Kan PDAM kan kadang-kadang ngoten ketika enten terjadi sesuatu kan tempundi jebol mati pun. Lagi separuh dibasuh. Terus baru ono banyu maneh, ya garek sing separuh. Tapi lek nyicil durung lunas gitu dereng asal salat. Nyicil rong lunas utang maneh gak oleh. Jadi cicilane kudu wis jangkep. Jadi mandinya sudah harus sempurna, baru kemudian boleh mengerjakan sholat, memegang Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau berhubungan intim lagi, misalkan cara basa Jawa tanduk, lek tanduk gak apa-apa, masih gak adus dhisik gak apa-apa. Karena apa? Karena berhubungan intim itu kan tidak ada syarat harus suci kan mboten. Itu umpamane sampean kumpul sampai ping 5, umpamane ngoten. Niku mandine ping pisan mawon aduse. Tapi aku yo kuat bukan ping 5 to. Medun berangkang niku sampean. Kemudian yang ke-54, perbedaan mani, madhi dan wadi. Ini pun nate sing tanglet nggih. Jadi untuk membedakan mani, madhi, wadi. Mani atau sperma memiliki 3 ciri-ciri. 1, keluarnya nikmat. Jadi lek keluare mboten nikmat berarti senes mani. 2, kental. Nek mboten kental berarti senes mani. 3, baunya seperti adonan roti, ya. Adonan ini maksudnya adonan roti. Niku saat basah. Dan seperti putih telur saat kering. Jadi ambune niku nek sing teles niku kaya adonan roti, nek wis garing ambune kaya putih endhog. Niku mani. Sedangkan madhi adalah cairan berwarna putih jernih atau kuning. Jadi itu madhi, jadi putih jernih atau kuning, encer, dan keluarnya secara umum ketika bangkitnya syahwat. Jadi ketika ono ser-ser, lah itu
Loh, kok teles iki moro-moro. Nah, itu berarti madhi. Kemudian yang berikutnya, dan wadi adalah cairan berwarna putih, keruh ini maksudnya kecoklat-coklatan, budak lah istilahnya, dan agak kental, jadi lebih kental daripada mani, daripada madhi, yang umumnya keluar setelah kencing atau saat membawa beban berat, atau biasanya juga dalam kondisi sakit atau kondisi kelelahan, ya tiba-tiba kok enek sing gledek, nah niku namine mati. Niki dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya. Kalau dari segi konsekuensinya atau kewajibannya, kalau mani niku hukumnya suci. Jadi ketika mengenai sarung dan lain sebagainya, ketika tidak dicuci tidak apa-apa. Malah Dewi Aisyah niku seringkali menggaruk bekas spermane Kanjeng Nabi menggunakan kuku. Berarti kan sami kali sing diterangne winginane niku lho, ketika pakaian terkena tumpahan makanan lan sak pinunggalane kan biasanya kan ya digaruk pakai kuku kan ngoten to. Itu menunjukkan bahwa mani tidak najis. Tapi kewajibannya adalah mandi besar, karena keluarnya mani itu mengakibatkan hadas besar. Sedangkan madhi dan wadi itu hukumnya najis. Ketika terkena pakaian kemudian kita gunakan sholat, maka membuat sholat kita tidak sah, karena sama halnya dengan kita menggunakan pakaian yang najis. Jadi sebelum dicuci tidak boleh digunakan untuk sholat, itu untuk mandi dan wadi. Kemudian kewajibannya adalah cukup dengan berwudu, sama dengan kencing. Sama dengan kencing, cukup berwudu, karena madhi dan wadi mengakibatkan hadas kecil. Ini berkaitan dengan konsekuensi dan hukumnya. Kalau perbedaan dari segi kebendaannya, cara membedakannya tadi. Jadi kalau mani itu ada 3 tadi, itu ada 3 kriteria, 3 ciri-ciri. Keluarnya nikmat, keluarnya kental, kemudian berbau seperti adonan atau seperti kutek telur. Selain itu berarti bukan mani. Kalau bukan mani, apapun yang keluar dari kemaluan, apapun yang keluar dari kemaluan selain sperma, selain mani, mengakibatkan hadas kecil dan hukumnya najis. Jadi mboten namung madhi kali wadi, umpamane kok metu neker, umpamane ngoten nggih, utawa metu ake misalkan ngene niku nggih mewajibkan untuk wudu karena duwe hadas cilik. Pokoknya keluarnya segala sesuatu dari 2 jalan itu sudah kita bahas pada bab wudu kemarin. Gitu. Metu napa mawon itu dari 2 jalan itu mewajibkan wudu, mewajibkan wudu ketika mau melakukan ibadah. Keterangan sang kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 20. Ini artinya hamis dari I'anatut Thalibin, karena Fathul Mu'in itu mboten berjuz. Fathul Mu'in itu hanya 1 juz, 1 jilid. Tapi lek ditulis juz niku berarti yang ada di pinggirnya kitab I'anatut Thalibin, itu juga Fathul Mu'in. Cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 1998. Wa yu'raf bi ahadi khawasihi as-salasi. Mani atau sperma dikenali dengan salah satu dari 3 ciri-ciri. Mintalan dzin bi khuruji, yang pertama keluarnya nikmat,
au tadafukin sing nomor loro kental, au rihi ajinin rotban wabaya di baidin jafan. Yang ketiga, baunya seperti adonan roti saat basah dan seperti putih telur saat kering. Wa madhiyin, sedangkan madhi wawa ma'un abyad adalah cairan yang berwarna putih, au asfaru atau berwarna kuning, rokikun yang encer, yakhruju ghaliban inda thawrani syahwati, yang keluarnya secara umum ketika bangkitnya syahwat, bi ghairi syahwatin qawiyatin, bukan saat kuatnya syahwat. Kalau sudah saat kuatnya syahwat, ya sing keluar berarti bukan mati lagi, tapi itu sperma atau mani. Kemudian yang berikutnya wawadiyin dan wadi bimuhmalatin tanpa dititik dalnya, jadi buat titik edal, jadi wadiyin senes wadi tapi wadi. Wa huwa ma'un abyadu, ini ku cairan sing warnane putih, kadilun budak, fahinun kental, yakhruju ghaliban akibal bauli, sing medale umume sak mantunipun pipis, au inda hamli syai'in thaqilin, utawa ketika membawa beban berat. Makanya hidup jangan terbebani yang berat-berat. Niku garai soro, garai loro. Nah, ketika loro ini biasanya keluar cairan, itu termasuk wadi nih loh. Pokoknya ketika kondisi badan tidak normal, keluar cairan, itu namanya wadi. Tapi panjenengan nggak usah bingung lah. Buh madhi, buh wadi, wis hukumnya podo. Hukumnya podo maksudnya pripun? Najis, ya toh? Konsekuensinya yo wudu, kan sing wajib. Yo wudu niku konsekuensinya najis lek ngeneki sesuatu. Kemudian yang berikutnya yang ke-55, ragu antara mani dan madhi. Kalau antara madhi kalih wadi wis gak usah ragu, maksudnya lah lapot diragokne, maksudnya lapot dibingungne, ngoten lho. Wong padha konsekuensine, kan ngoten. Misalkan ada orang ragu antara mani dan madhi. Jika seseorang ragu apakah yang keluar mani atau madhi, maka ia boleh memilih salah satunya. Contohnya ngeten. Misalkan panjenengan dilem, mboten krasa napa-napa. Bar ngono ngelilir-ngelilir kok ana rada ngembes titik, misalkan ngeten nggih. Lah lek ngembes akeh kembloh kan jenenge ngompol jenenge kan nggih. Lek niku wis ora usah mamang gitu, iki ngembes titik tok. Nah, akhirnya sampean mamang, iki apa iki? Didelok kentele ya wis gak kenek mergo wis rada garing. Kan ngoten kan? Karena turune kan waktune kan pun rada suwi, dadi wis gak kenek didelok kentel encere. Ya tinggal pilih mawon salah satunya, jenenge mau mamang. Jika mani maka wajib mandi, dan jika madhi atau wadi maka hanya wudu dan membasuh yang terkena karena hukumnya najis. Ragu itu ketika 50-50 loh, 50-50 itu 50% antara dugaan mani kali madhi ini podo.
Kalau misalkan lebih mengarah ke kuatnya mani, misalkan ketika ragu terus muncul ngeten, koyoke kok mani. Lelek koyoke mani berarti kan yang lebih kuat mengarah ke mani. Berarti ada yang lebih kuat, ngeten. Lek ada yang lebih kuat, gini ku berarti sing dukumi. Sing boleh memilih ini ketika posisinya 50-50. Memang karo iki. Apa iki? Maka dia boleh memilih. Keterangan dari kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Sujah juz 1 halaman 137. Idza syakka hal huwa maniyun au ghairuhu fa in ihtamala qaunal khariji maniyan au ghairahu kawadiyin au madiyin tukhira bainahuma alal muqtamadi. Menawi enten tiyang mamang iki kira-kira sing metu iki mani apa sak liyane mani. Umpami kedadosane kados ngoten dan kondisinya memang bingung sing metu niki mani utami liyane kados madi, wadi. Tukhuyira bainahuma alal mutamad. Tiyang niki angsal milih pundi sing dimantepi menurut pendapat sing muktamad, menurut pendapat sing kuat, sing kena didamel gocekan. Fa in ja'alahu maniyan intasala. Umpama tiyang ini wau menentukan bahwa memilih bahwa itu adalah mani, ya berarti wajib mani. Au ghairahu tawaddo'a, utawa salintune mani berarti ya wajib wudu. Wa ghasala ma asabahu, dan harus membasuh yang terkena, mereka dihukumi najis niku wae. Tapi like misalkan dhek milih tenggene mani ya berarti tidak wajib membasuh, tapi wajib adus. Sekali lagi ini berlaku bagi orang yang keraguannya itu seimbang 50-50 antara mani dan selain mani itu seimbang. Tapi kalau ada dugaan yang kuat kepada salah satunya, maka yang dimenangkan adalah yang diduga kuat itu tadi. Misal asalnya ragu, asalnya iki mani apa mati ya. Mamane ngoten nggih, asalnya ngoten ragu. Lah kok tiba-tiba kalingan, wah aku mau ngimpi ser-ser ya. Mamane ngoten nggih. Lah ngimpi nikmat maksudnya nggih. Bermimpi apa misalkan ya, ya berarti itu menjadi penguat kalau itu adalah sperma, itu adalah mani. Benar. Kemudian berikutnya, mimpi jima tapi tidak keluar mani. Nah, jadi ngimpi kumpul ngelelur kok, wah kok tetap garing ini. Misalkan ngeten nggih. Nah, ini apakah wajib mandi? Mimpi keluar sperma atau mimpi basah yang tidak sampai keluar mani tidak mewajibkan mandi. Jadi tidak mewajibkan mandi. Begitu pula sebaliknya, misalkan jenengan kumpul kalian istri tidak sampai keluar mani, kalau itu tetap wajib mandi, karena wajibnya mandi itu kan satu, sebab keluar mani. Yang kedua, sebab bertemunya dua kemaluan, gitu. Pokoknya hasafai wis dresep, gitu, wis ambles, berarti wis wajib adus meskipun tidak keluar mani. Keluar mani nggih ngoten. Wis pokoknya keluar mani tidak harus dimasukkan. Pokoknya keluar sperma ya wajib mandi. Lah niki mimpi tok, mimpi kumpul tapi mboten medal, ya berarti tidak ada yang mewajibkan mandi, tidak ada. Keterangan saking kitab Hawasai Syarwani wal Abadi, jadi karangannya Imam Asyarwani kalau Imam Al Abadi juz 1 halaman 420, cetakan Darul Kutub Al Ilmiyah. La yajibu
al-ghuslu bil ihtilami illa in anzala. Tidak wajib mandi sebab mimpi keluar sperma kecuali jika keluar sperma. Jadi mimpi saja niku tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi niku ketika betul-betul keluar. Kemudian yang berikutnya, yang ke-58, haid memandikan jenazah. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Jadi Bu Mudin biasanya nggih, Mudin atau Mudin perempuan. Ketika ada orang meninggal, kebetulan Bu Mudinnya sedang berhalangan. Misalkan nggih, niku apakah boleh? Sebab nopo banyak sing memprotes niku ketika mudin perempuannya berhalangan terus memandikan mayit. Nah, teng mriki dengan adanya kitab niki awake dhewe menjadi jelas, menjadi gamblang sak dasare. Orang yang junub, dadi wong lanang sing tasih junub nggih dereng adus, atau wanita yang haid boleh memandikan jenazah dan tidak makruh. Ini perlu dicatat, tidak makruh. Kan kadang-kadang kan boleh tapi makruh kan ngoten nggih. Niki mboten. Jadi maksudnya nggak ada perbedaan antara orang yang junub dan orang yang tidak junub. Lho kan awake dhewe yo gak ro kondisine Pak Mudin. Ya, sapa ngerti Pak Mudin tas mudhun gunung bar ngono oleh kabar si fulan meninggal kan ya kudu ndang age-age budak. Padahal tas mudhun gunung misalkan ngeten nggih. Lah niki pripun niki? Gak apa-apa. Ngeten lho. Bahkan juga tidak makruh. Wis cetha to. Ngerti ngeten iki kan ade bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nggak apa-apa. Kadang-kadang orang protes, gak oleh wong reget kok ngresiki wong lho. Lah sing reget tangane ya bener gak oleh lho. Ini kan reget artine reget teng mriki kan napa nggih? Hukman nggih seneh hisan. Seneh zahir tapi niki batin. Lah lek sakniki misalkan hadas napa gede utawa wong junub gak oleh, lha lek sing ngedusi wong munafik pripun? Nah, kan wong munafik ya wong reget. Kan ngoten nggih. Wong dolim mamane ngoten. Lah ya malih mluakrak niku mungkin malian koyo syaraté seksi lah malian. Nah, dadi mboten enten masalah karena itu berkaitan dengan batin. Hadas ini kan reget jero kan nggih. Reget secara batin. Nek reget sing secara zahir kan ya najis nih. Pokoknya sing penting gak ono najis, enggak ada masalah. Keterangan saking kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Niki karangane Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi niku ulama sing cara tingkatan keulamaane niku di bawah Imam Syafi'i persis. Jadi nomor 2. Tenggene mazhab Syafi'i niku nomor kali. Jadi cara nomor 1 Imam Syafi'i, Imam mazhab gitu. Nomor 2 Imam Nawawi. Nomor 3 Imam Rafi'i. Nomor 3 Imam Rafi'i. Makanya tenggene mazhab Syafi'i niku lek wis Imam Nawawi kali Imam Rafi'i pendapate padha, nggih pun niku nek cara hadis pun muttafaqun alaih. Wis gak ono sing beda menan. Niku Imam Nawawi kalian Imam Ar-Rafi'i. Jadi cara kedudukan dhuwur banget. Makanya jenengan gak usah khawatir, wah pulang ojo-ojo iki lemah iki pendapat iki boten. Imam Nawawi menyatakan ya juzu wenang lil junubi kadhe wong kang junub wal haidilan wong kang haid apa huslul mayyiti ngedusi mayit bila karohatin kelawan tanpa makruh.
boleh orang yang junub atau wanita yang haid untuk memandikan jenazah tanpa kemakruhan. Wes gamblang teman-teman. Untuk tema yang ke-59, haid membaca Al-Quran, kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Dugi mriki mungkin wonten ingkang badhe tanglet, monggo. Nggih. Insya Allah nanti di bab sholat ya, berkaitan dengan menahan kentut. Kalau boleh nih pasif temanya umum akeh nih soalnya. Jelas mau nonton mengenai bab sholat mungkin. Kalau terangnya mawon. Jadi lek tengene madzhab Syafi'i ketika keluarnya napa niku namine mules niku wau atau pengen keluar gas itu di tengah-tengah sholat ndak apa-apa karena itu termasuk kategori udzur. Orang kan nggak tahu moro-moro metu mules atau metu pengen napa namine kentut di tengah-tengah sholat. Tapi kalau sebelum sholat itu hukumnya makruh. Mendingan sebelum sholat wis ditokne ae terus banguno wudu. Tapi menurut mazhab Malik niku mboten sah salate. Kalau dia menahannya itu sebelum sholat. Bahkan ada pendapat yang menyatakan meskipun keluarnya kebelet niku di tengah-tengah sholat niku membatalkan sholat. Tapi niku di luar mazhab Syafi'i. Lek mazhab Syafi'i aman. Aman. Jadi yang minimal makruh tadi itu ketika sebelum sholat. Ketika muncul sebelum sholat, wah nanggung itu gak sholat dulu bene wis metu ning kuwae. Misalkan ngoten nggih. Lah kok tibake pas wayahe digawe rukuk bocor. Mak bes. Kan ngoten nggih. Wah, langsung mendem niku potongane langsung. Kemudian yang kedua, tentang perbedaan antara mani, madhi dan wadi ini apakah berlaku hanya bagi laki-laki saja ataukah juga bagi perempuan sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi napa nggih cara kriteriane keluarnya dengan nikmat terus kemudian kental berbau seperti adonan itu sama putra-putri. Antaranya madhi dan wadi juga demikian. Jadi perempuan itu malah kalau istilah wadi itu ya kalau di perempuan itu bisa berkembang tidak hanya napa namine encer tapi dia juga bisa kental. Ya, seperti keputihan. Keputihan itu masuk kategori wadi. Itu biasanya ketika dia capek atau ketika dia ada keluhan sakit yang dirasakan dia akan mengalami keputihan. Maka itu hukumnya najis. Ya. Ada lagi? Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tampilkan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.